Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Ibu ingin membahas tema yang berhubungan dengan fungsi dan kalimat efektif. Untuk itu, sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan untuk menerima pelajaran ini. Fungsi kalimat efektif. Macam-macam fungsi kalimat efektif dapat dilihat di bawah ini. Subjek S, predikat P, ya, objek O, pelengkap P, dan keterangan K. Nominal, kata benda. Pertandingan sepak bola itu sangat menegangkan. Kata nominanya atau kata bendanya, pertandingan sepak bola. Verba, kata kerja. Mereka sedang mengadakan penelitian tentang flu burung. Sedang mengadakan termasuk kata kerja. Adjektif, kata sifat. Pertunjukan itu sangat bagus. Sangat bagus adalah kata sifat. Nomina, kata benda. Ayah seorang dokter. Seorang dokter itu masuk kepada kata benda. Objeknya O, nominal, kata benda. Orang tuanya menjual rumah untuk biaya sekolahnya. Verba atau kata kerja, kami belajar menari di gelanggang remaja. Adjektif KS, ia menjadi malu karena peristiwa itu. Nomina atau KB, mereka berjualan barang-barang elektronik. Keterangan K ya, tempat kami belajar bahasa Indonesia di ruang kelas. Di ruang kelas keterangan. Waktu kami sedang makan ketika gempa itu terjadi, yaitu waktu ketika, ya, itu menunjukkan keterangan waktu. Tujuan, mereka rajin menabung agar tujuannya tercapai, ya, agar tujuannya tercapai sebab ia tidak masuk karena sakit. Akibat ia sering membolos sehingga dihukum guru. Yang menggunakan alat keterangan alat, ia menyembelih kambing itu dengan pisau yang sangat tajam. Yang menggunakan keterangan cara, pencuri memasuki rumah itu dengan mengendap-endap. Kesetaraan, saya pergi ke Bandung bersama teman-teman. Pembatasan, semua siswa sudah hadir kecuali Puat. Perbandingan, ia sangat tekun seperti ayahnya. Konsepsi atau pertentangan, walaupun hujan deras ia tetap bersekolah. Kalimat efektif. Satu, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan penulis atau perasaan pembicaranya dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya di dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. 2. Syarat kalimat efektif. A. Bentukan kata sesuai EYD. B. Struktur kalimat. C. Kesejajaran. D. Kontaminasi. E. Pleonasme. F. Kata baku. G. Kelogisan. H. EYD. A. Bentukan kata. Salah satu penyebab kalimat tidak efektif adalah penggunaan bentukan kata berimbuhan tidak tepat. Contoh, 1. Anak-anak melempari batu ke dalam sungai. 2. Guru menugaskan siswanya membuat karangan. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif karena menggunakan berimbuhan yang tidak tepat. Akhiran I pada kata melempari pada kalimat 1 membutuhkan objek yang bergerak.
Sedangkan akhiran kan pada kata mengajarkan membutuhkan objek yang diam. Perbaikan kalimat tersebut adalah: 1. Anak-anak melempari batu ke dalam sungai. 2. Guru menugasi siswanya membuat karangan. B. Struktur kalimat. Penyebab lain ketidakefektifan kalimat adalah pemakaian struktur kalimat yang tidak tepat. Misalnya, penempatan subjek dan predikat yang tidak jelas. Contoh, di antara ketiga anaknya memiliki perbedaan sifat. Kalau lulus ujian, maka saya akan mengadakan syukuran. Kalimat yang pertama tersebut tidak efektif karena tidak ada subjeknya. Subjek kalimat tersebut terganggu oleh adanya preposisi di. Sementara pada kalimat 2, induk kalimat saya akan mengadakan syukuran terganggu oleh munculnya konjungsi. Maka perbaikan kalimat tersebut adalah 1A. Ketiga anaknya memiliki perbedaan sifat. B. Di antara ketiga anaknya terdapat perbedaan sifat. 2. Kalau lulus ujian saya akan mengadakan syukuran. Itu perbaikannya ya. 2. Kesejajaran. Kesejajaran berarti kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Bila bentuk pertama menggunakan kata kerja, bentuk selanjutnya juga harus kata kerja. Begitu pula seterusnya. Contoh, tugas para pekerja itu adalah mengecat rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. 2. Kegiatan hari ini adalah mengedit karangan yang masuk dan perbaikan kata-kata yang salah. Perbaikan kalimat tersebut adalah tugas para pekerja itu adalah pengecatan rumah, perbaikan saluran air, koma ya. Tugas para pekerja itu adalah pengecatan rumah, perbaikan saluran air, dan pemasangan pagar. Titik. 2. Kegiatan hari ini adalah pengeditan karangan yang masuk dan perbaikan kata-kata yang salah. Dekontaminasi. Dalam bidang bahasa, kontaminasi berarti kerancuan atau kekacauan penggunaan kata, frasa maupun kalimat. Contoh, di yayasan itu dipelajarkan berbagai keterampilan wanita. 2. Kita harus mengenyampingkan urusan pribadi kita. 3 buku itu sudah dibaca oleh saya. Pada kalimat 1 dan 2 terdapat kerancuan bentuk kata dipelajarkan dan mengenyampingkan. Sedangkan pada kalimat 3 terjadi kerancuan bentuk kalimat pasif. Perbaikan kalimat tersebut adalah 1A. Di yayasan itu diajarkan berbagai keterampilan wanita. B. Di yayasan itu dipelajari berbagai keterampilan wanita. 2. Kita harus mengesampingkan urusan pribadi kita. 3. Buku itu sudah saya baca. Pleonasme yang E. Gejala pleonasme berarti menggunakan kata-kata yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, pada zaman dahulu kala kerajaan Majapahit sangat berpengaruh. 2. Kesehatan telah pulih kembali. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata yang berlebihan. Pada kalimat 1, kata zaman atau waktu sama dengan kala. Jadi cukup digunakan salah satu saja, sedangkan pada kalimat kedua kata pulih sama dengan kembali seperti semula. Perbaikan kalimat tersebut adalah 1. Pada zaman dahulu, kerajaan Majapahit sangat berpengaruh. B. Dahulu kala kerajaan Majapahit sangat berpengaruh. 2. Kesehatan telah pulih. F. Kata baku. Penggunaan kata baku merupakan syarat mutlak dalam kalimat efektif. Contoh, 1. Sebelum ke kamar mandi, Kaila meminta izin pada gurunya. 2. Jaringan narkoba itu telah terorganisasi dengan baik.
Perbaikan kalimat tersebut adalah: 1. Sebelum ke kamar mandi, Kaila meminta izin pada gurunya. 2. Jaringan narkoba itu telah terorganisasi dengan baik. Jadi bukan yang tadi ya, sebelum ke kamar mandi Kaila meminta izin pada gurunya. Yang kedua, jaringan narkoba itu telah terorganisir dengan baik, itu tidak baku ya. Jadi perbaikannya, sebelum ke kamar mandi Kaila meminta izin pada gurunya. 2. Jaringan narkoba itu telah terorganisasi dengan baik, itu ya. Penggunaan kata-kata baku akan dibahas tersendiri nanti ya, ada pada waktunya. Yang G, kelogisan. Kelogisan kalimat berarti ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat. Contoh, peserta ujian yang membawa HP harap dimatikan. 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak logis karena pada kalimat 1 yang dimatikan berarti peserta ujian, sedangkan pada kalimat 2 yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Perbaikan kalimat tersebut adalah: 1. Peserta ujian yang membawa HP harap mematikan HP-nya. 2. Bapak Hasan kami persilahkan. EYD. Ya, nanti penggunaan EYD akan dibahas pada bagian selanjutnya. Demikianlah pembahasan yang berhubungan dengan fungsi dan kalimat efektif. Mudah-mudahan kita mengerti ya apa yang dimaksud dengan fungsi dan kalimat efektif itu, dan bisa membuat kalimat baku yang sesuai dengan arahan tadi. Tadi disebutkan ada yang sesuai dengan bentukan kata, struktur kalimat, kemudian kesejajaran, kontaminasi, dan pleonasme. Setelah semuanya kita bahas dan diharapkan dapat membuat fungsi dan kalimat efektif ini. Jadi tidak ada kesalahan lagi dalam mengucapkan atau membuat kalimat ya, disesuaikan dengan fungsi dari kalimat efektif itu. Bisa kita membuatnya, contohkan dalam 10 kalimat ya, yang berhubungan dengan bentukan kata, struktur kalimat, kesejajaran, kontaminasi, dan pleonasme. Demikianlah pembahasan fungsi dan kalimat efektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.